Masa depan Indonesia nanti menjadi persoalan bagaimana kita membangun keluarga hari ini. Saya Frise dari kelas 12 MIPA 3. Dalam video ini, saya akan menyampaikan ide dan gagasan saya yang berdasarkan fakta dan opini pribadi tentang sebuah perencana pernikahan yang aksi promosinya dinilai telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Kritik dan saran terbuka lebar untuk menjadikan tugas ini menjadi lebih baik lagi. Selamat menonton! Baru-baru ini masyarakat Indonesia telah dihebohkan dengan kasus promosi oleh sebuah perencana pernikahan Aisyah Wedding. Topik ini menduduki trending teratas di media sosial setelah kutipan kontroversialnya tersebar di lini masa. Salah satu yang paling mengundang kegeraman publik ialah anjuran pihak terkait agar perempuan yang taat beragama harus menikah antara usia 12 sampai 21 tahun dan tidak boleh lebih. Kecaman publik juga tertuju pada layanan nikah siri bagi anak di bawah umur, poligami, serta pencarian calon mempelai perempuan bagi laki-laki. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan warganet, tetapi juga telah sampai ke telinga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga yang beranggapan bahwa aksi promosi yang dilakukan oleh wedding organizer tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, bukan hanya tercela dari kacamata hukum, melainkan juga dari sisi agama sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia bahwa aksi promosi oleh Aisyah Wedding yang dinarasikan sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan ini merupakan aksi pelecehan agama. Dikutip dari Wikipedia, pernikahan anak adalah kebiasaan di mana anak dinikahkan dengan orang yang lebih tua maupun dengan anak di bawah umur lainnya. Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 mendefinisikan anak sebagai seseorang di bawah umur 18 tahun, serta batas minimal yang diizinkan bagi wanita dan laki-laki untuk menikah ialah berusia 19 tahun. Berkaca dari laporan yang didata tahun 2020, Indonesia menempati prestasi mengagumkan dengan menempati peringkat ke-10 di seluruh dunia dan kedua di ASEAN sebagai negara dengan angka pernikahan anak tertinggi. Iming-iming kehidupan dan ekonomi yang lebih baik menjadi penyebab mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan praktik ini. Sepanjang masa pandemi saja, ada sekitar ratusan kasus baru yang terjadi. Besar kemungkinan karena orang tua berpikir bahwa menikahkan anak mereka sedini mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk mengurangi beban finansial di masa yang sulit ini. Alasan menghindari zina juga membuat sebagian masyarakat beragama menormalisasi praktik ini. Bahkan, dilihat dari beberapa kasus belakang, remaja di Indonesia seringkali meromantisasi pernikahan dini sehingga menjadi pernikahan terkesan sepele. Padahal, konsekuensi dari pernikahan dini itu bukan sesuatu yang main-main. Perkawinan anak juga dinilai sebagai sumber dari berbagai masalah sosial. Contohnya seperti membuat anak putus sekolah, kehilangan kesempatan untuk berpendidikan tinggi, berkarir, dan bereksplorasi. Perkawinan anak memaksa mereka untuk membesarkan anak ketika mereka sendiri masih anak-anak dengan konsekuensi atas ketidaksiapan organ reproduksi mereka. Perkawinan anak rentan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak menentang hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh sang anak. Perkawinan anak dapat menyumbang sumber daya manusia yang kurang berkualitas karena terbatasnya ekonomi dan ilmu pengetahuan. Juga, perkawinan anak mengindikasikan perilaku pedofilia, eksploitasi, serta perdagangan manusia. Dilihat dari sudut pandang manapun, pernikahan anak sama artinya dengan merenggut hak mereka sebagai anak dan manusia secara sepenuhnya. Munculnya kasus Aisyah Wedding ke muka publik ini mungkin hanya sedikit cerita dari seluruh potret kenyataan yang ada. Seakan menjadi alarm darurat bagi kita semua bahwa sekali lagi, perkawinan anak tidak boleh ditoleransi dimanapun dengan alasan apapun. Baik orang tua, keluarga, tokoh adat dan agama, pemerintah maupun kita semua menjadi pemegang kunci utama untuk menekan angka pernikahan anak sehingga tidak ada lagi hak dan kesejahteraan anak yang direnggut atas dasar alasan apapun. Ada satu hal yang harus kita semua pahami, bahwa masa depan Indonesia nanti menjadi persoalan bagaimana kita membangun keluarga hari ini. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.